terus memberikan beberapa pernyataan juga terkait dengan apa yang dilakukan oleh penguasa gitu ya, mulai dari upaya mengubah undang-undang MK, kami kritisi dari 2 tahun yang lalu tuh, tapi masih jalan terus ya. Dan mudah-mudahan nanti sebentar lagi juga kami akan mengkritik soal RUU TNI, RUU Polri, banyak gitu. Dan teman-teman itu semua kami lakukan karena kami melihat seperti yang dikatakan Mas Uceng tadi, ternyata kalau berbicara membuat berbagai macam perombakan yang kami inginkan. Nah, jadi saya mungkin berhenti dulu di situ. Intinya saya mau bilang memang dari 2021, tapi pada hari ini kami mau teguhkan kembali, makanya kami declare seperti halnya proklamasi kemerdekaan, kami membuat deklarasi pendirian KALS untuk melakukan perlawanan terhadap hukum yang digunakan cuma untuk tameng kekuasaan. Itu yang sebenarnya tengah kami lakukan. Jadi kalau nanti teman-teman butuh narasumber-narasumber yang kritis, yang nggak cuma iya saja, terhadap apapun lah, segala macam, IKN lah, segala macam lah ya, kekuasaan yang sebenarnya ngaco-ngaco, sudah ada daftar namanya yang teman-teman bisa hubungi, dan silakan berkomunikasi. Setelah ini kita akan lebih banyak lagi melakukan perlawanan-perlawanan secara hukum maupun secara memberikan narasi tandingan pada apa yang tengah terjadi belakangan ini. Itu aja Mas Yance. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Denny Indrayana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sudah lengkap yang disampaikan. Saya mungkin mengisi soal kelembagaannya ya. Karena kita sebelum kemarin tadi juga mendiskusikan konstitusi KALS. Tapi KALS-nya itu sendiri, tadi saya bilang sama teman-teman saat diskusi kami, KALS itu bisa juga dimaknai sebagai panggilan, calls, ya kan? CALL itu call, panggilan apa? Panggilan juang. Memang banyak hal yang perlu diperjuangkan saat ini di tengah gelapnya, suramnya situasi ketatanegaraan dan keadministrasi negaraan kita, karena banyak disalahgunakan oleh kekuasaan. Jadi calls atau call itu sebenarnya adalah panggilan juang kalau mau dicari sedikit filosofinya. Meskipun ini tadi baru pernyataan yang belum disepakati ya, tapi kira-kira saya memaknainya begitu. Yang kedua, teman-teman, konstitusi yang kami susun itu menegaskan beberapa prinsip. Pertama, prinsip independensi. Lembaga ini adalah lembaga yang betul-betul harus menjaga jaraknya, objektivitasnya, subjektivitasnya, dan nilai-nilai akademiknya, terutama kepada siapa? Biasanya yang menyalahgunakan hati dan HAN adalah kekuasaan. Jadi kita betul-betul ingin menegaskan prinsip kemerdekaan, kemandirian lembaga ini. Itu berdampak pada keanggotaannya yang tidak boleh
terkontaminasi oleh organisasi politik, rangkap jabatan, itu berdampak dengan sumber pendanaannya. Kami tidak akan mendaftar sebagai ormas untuk dapat jin tambang. Itu intermezzo. Tapi intinya pendanaan pun menjadi penting dan itu pasti akan menjadi bagian yang akan kami perhatikan betul bagaimana kita mendapatkan sumber dana, pasti tidak boleh mengganggu independensi lembaga. Teman-teman, kami juga menolak lembaga yang terlalu birokratis, karena itu memang sempat diusulkan ada lembaga-lembaga, ulangi ada cabang-cabang di daerah-daerah, tapi pada saatnya kami memutuskan tidak. Kami tidak menjadi lembaga yang terlalu rumit begitu, seperti organisasi-organisasi yang mungkin ada cabangnya di provinsi atau kabupaten bahkan. Kami cukup cair, tetap ada organisasi yang kolegial. Ini sudah mulai dirumuskan dan mulai mengerucut bahwa nanti akan ada 5 presidium, ada anggota 5 orang yang menjadi pimpinan KALS yang kolegial gitu. Dan itu lagi-lagi bentuk pertanggungjawaban atau pilihan sikap kami untuk menolak tadi terlalu birokratis, terlalu banyak basa-basi. Kami ingin menegaskan ini lembaga akademik, profesi akademik yang independen, tetap menjaga nilai-nilai kolegialitas dan tentu saja kemudian egaliter. Itu beberapa hal yang ingin kami tegaskan. Tentu pada saatnya nanti organisasi ini akan menjadi berbadan hukum, bukan karena dia ingin menjadi organisasi yang birokratis, tetapi karena call tadi, karena panggilan juang tadi. Salah satu, bocorannya ini, salah satu yang akan dilakukan misalnya kalau kita perlu menguji aturan perundang-undangan yang problematik, yang bermasalah dari sisi prinsip HAM, prinsip good governance, maka KALS kalau ingin menjadi pemohon misalnya ke Mahkamah Konstitusi, itu untuk punya legal standing dia harus berbadan hukum. Jadi dari titik-titik yang memang prinsip organisatoris, kita tetap penuhi, kita akan berbadan hukum, dan ini sedang berproses untuk menuju ke sana. Karena itu 2021 kita berproses, saat itu masih ada pemikiran untuk tidak, tapi melihat kemudian lahan juang kita, teknisnya salah satunya kalau menguji ke peradilan itu butuh badan hukum, maka kami akan mengarah ke sana. Itu beberapa hal yang ingin saya tegaskan dan menambah apa yang disampaikan oleh rekan Zainal dan juga Mbak Bibip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dia. Terima kasih. Selamat sore kawan-kawan. Jadi saya menambahkan saja dari tadi Bung Uceng, kemudian Bung Denny, juga Mbak Bibip, begitu ya, menyampaikan tentang bagaimana kemudian hukum tata negara yang sebenarnya atau hukum administrasi negara yang sering kita ajarkan di dalam kelas itu jadi hal-hal yang tidak berarti lagi begitu. Karena apa? Di dalam ruang-ruang kelas itu ternyata begitu di luar itu kemudian dibolak-balik begitu saja seenaknya oleh orang-orang atau penguasa atau bahkan ahli yang menamakan dirinya ahli untuk kemudian dibuat agar itu kemudian ramah terhadap penguasa. Dan itulah yang menjadi hal-hal yang harusnya kita tolak, karena pola-pola yang menormalisasikan situasi-situasi yang demikian itu akan membuat situasi ini akan terus berulang-ulang. Dan pengulangan-pengulangan itu yang tidak kita inginkan, karena nanti akan menimbulkan pelumrahan. Dan itulah yang ingin kita perjuangkan bersama, bagaimana kemudian KALS ini menjadi alat juang kita, alat juang bersama para mahasiswa, karena setahu saya dulu pemuda-pemuda itu juga bukan saja mahasiswa, Sumpah Pemuda juga munculnya karena para pelajar gitu ya. Jadi kita akan bergerak bersama, karena itu semangat kita adalah kolegial. Kita tidak melihat ada strukturalisasi di dalam lingkungan organisasi, tapi kami juga menjaga jarak dengan situasi-situasi yang kemudian membuat integritas kami kemudian menjadi tersingkirkan.
Untuk itu kita bersama di sini, bersama dengan KALS, kami membuka diri, terutama untuk teman-teman mahasiswa juga berkolaborasi dengan kami, dan kemudian membesarkan KALS ini, untuk kemudian KALS ini bisa melakukan suatu perubahan terhadap bangsa Indonesia, dan saya pikir itu adalah keinginan bangsa Indonesia kita untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya, dan juga seutuhnya, lahir dan batin. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Ya. Mas Riko, sebagai perwakilan HAN. Silakan Mas Riko. Ya, ini hadir. Baik. Izinkan saya untuk memaknai KALS itu sebagai manifestasi dari apa yang diingatkan sama Arnold Toynbee. Dia ingatkan bahwa peradaban, setelah studinya yang panjang itu, peradaban itu akan hancur karena dua tekanan, satu internal dan eksternal. Tapi mayoritas hancurnya itu rata-rata pada internal, gitu. Dan dia juga kemudian mengingatkan bahwa ada 3 cara atau 3 penyebab kenapa peradaban itu mundur atau malah membusukan. Yang pertama dan yang paling utama yang dia tegaskan itu adalah kegagalan kreatif minority, gitu ya, kelompok kecil tapi yang kreatif untuk bisa melakukan perubahan. Nah, caranya untuk melakukan perubahan itu kreatif minority-nya ini syaratnya ada beberapa. Yang pertama, dia itu harus punya kewaskitaan, kecerdasan, gitu ya. Yang kedua itu dia harus bisa berjarak supaya dia bisa mengoreksi apa yang ada dalam apa yang keliru, ya, dari objek yang sedang dikritisi. Dan yang ketiga, dia harus punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan publik. Gitu. Karena publiklah yang harus nanti akan mendukung dan harus bersepakat atas gerakan-gerakan dari creative minority ini. Gitu. Nah, KALS ini adalah, saya maknai, at least gitu ya, itu adalah bagian dari creative minority tersebut yang mudah-mudahan nanti bisa membantu arah atau melakukan counter narasi, kalau bahasanya Mbak Bibi tadi, counter narasi dari monopoli informasi, monopoli pendapat yang dilakukan oleh pemerintah, dan para penggawa-penggawanya termasuk kolega-kolega akademisi yang intelektual kelas kambing bahasanya tadi. Dan mudah-mudahan dengan bantuan publik dan tentu saja teman-teman pers bisa menyebarluaskan gagasan-gagasan ini dan untuk kebaikan bersama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Riko. Beni, bersama dosen Han ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan media yang hadir pada hari ini. Tentu kita semua tahu ya bahwa proses penyelenggaraan negara kita sedang tidak baik-baik saja. KALS hadir di tengah-tengah kita dalam sebuah perjuangan ini. Tentu ini merupakan suatu hal yang penting untuk mengawal semua kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak bersandar lagi kepada konstitusi dan juga peraturan perundang-undangan berlaku. Kita tahu bahwa kondisi penyelenggaraan negara hari ini justru lebih banyak kemudian berpihak kepada aliran-aliran oligarki, aliran-aliran tidak berpihak lagi kepada kepentingan masyarakat. Tentu akademisi, pegiat, termasuk peneliti punya tanggung jawab moral yang besar untuk kemudian mengawal semua kebijakan ataupun penyimpangan-penyimpangan oleh pejabat-pejabat pemerintahan hari ini. Kami, CALS, yang kemudian tergabung dari akademisi, pegiat, peneliti, dan juga teman-teman CSO yang ada di dalam rumpun ini, punya tanggung jawab yang besar untuk mengawal itu sehingga nanti apa yang diinginkan di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan juga peraturan perundangan bisa dijalankan oleh pemerintah sebaik-baiknya. Yang kedua, kita tahu bahwa banyak asosiasi-asosiasi pengajar. Kita juga mengetahui banyak sekali perspektif-perspektif yang kemudian dinarasikan oleh asosiasi-asosiasi pengajar lain. Namun
kita tentu berharap Charles bisa kemudian menjalankan fungsi-fungsi itu sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditetapkan dengan nilai-nilai yang baik. Tidak kemudian bersandar kepada kepentingan penguasa, tidak kemudian bersandar kepada kepentingan oligarki, namun betul-betul bersandar kepada nilai-nilai leluhur demokrasi dan juga nilai-nilai leluhur bangsa yang telah diterjemahkan oleh para pendiri bangsa kita. Oleh karena itu, kita mohon dukungan, mohon support oleh teman-teman semua, masyarakat, media, termasuk juga dengan mahasiswa yang hadir pada hari ini. UGM menjadi saksi pembentukan ataupun peneguhan kehadiran Charles hari ini, sehingga Charles betul-betul bisa nanti membawa perubahan terhadap lalu lintas dan juga penyelenggaraan bangsa di kedepannya. Terima kasih teman-teman. Salam perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Benny. Mas Lambang? Charles, Mas Lambang dulu. Charles terakhir, karena dia nanti orasi. Baik. Terima kasih teman-teman jurnalis yang sudah hadir ya. Di kesempatan ini saya mau bilang bahwa pertama, tidak hanya soal kekuasaan yang membuat rusak, tetapi pendidikan tinggi yang juga membuat rusak. Kenapa? Karena pendidikan tinggi berkontribusi terhadap upaya-upaya menjustifikasi sesuatu yang sebenarnya tidak layak dan tidak pantas ya dijadikan kebijakan. Yang kedua, bahwa hadirnya Charles ini sangat mendasar ya, terlebih di tengah situasi melemahnya demokrasi, sementara teman-teman di sini sebenarnya perbincangannya dalam keseharian di kelas dan di dalam proses pembelajaran di kampus itu membincang soal demokrasi yang saya kira harus dibuat lebih kritis lagi, karena formal demokrasi itu ternyata tidak cukup di Republik ini. Kenapa? Karena atas nama demokrasi yang terjadi justru situasi yang iliberal, yang justru memerangkap pada proses-proses yang justru menunjukkan kartelisasi dan bahkan transaksional itu semakin legal. Nah, ini yang saya kira menjadi penting ya bagi Charles hadir, mereka yang punya kapasitas dalam bidang tata negara dan hak hukum administrasi negara itu bekerja. Yang ketiga, saya kira Charles bagian dari perwujudan kebebasan akademik. Karena di titik ini kita melihat atau merefleksi kalau di masa Orde Baru yang terjadi adalah kampus direpresi oleh rezimnya. Tapi kalau hari ini situasinya justru sebaliknya. Kampus rame-rame menundukkan diri dengan rezim. Jadi bukan direpresi. Nah, inilah yang kemudian memang sudah saat dan tepat Charles berdiri untuk tidak turut serta dalam upaya menundukkan diri itu. Kita akan bicara atau menyatakan sikap secara kritis dengan basis saintifikasi sekaligus mengemukakan pikiran-pikirannya tentu dengan landasan keilmuan yang kita miliki semua. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mas Lambang. Pamungkasnya silakan Dr. Charles Simanjorah. Baik, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya akan klarifikasi cara pembacaan Charles yang benar itu. Seperti disebutkan oleh Benny itu Charles ya. Dan saya Charles, silakan panggil saya Charles. Iya dong, jokesnya bapak-bapak kan. Saya mengutip apa yang dikatakan Tan Malaka, minyak ketemu minyak, air ketemu dengan air. Jadi saya pikir yang penting itu kita tidak berminyak air. Nah, itu yang Citawati itu. Berminyak air itu maksudnya itu tidak mau bernegosiasi ya, tidak mau berpandai-pandai, tidak mau berspekulasi dan tidak mau untuk ngakali lah kalau bahasa kita itu ya. Dan ini penting bagi Charles, kenapa? Karena tadi saya ngutip yang terakhir disampaikan oleh Mas Her,
kita tidak pada posisi ingin menundukkan diri, kita tidak mau dikooptasi ya. Dan hari ini teman-teman media terima kasih sudah hadir. Saya pikir ini untuk kolaborasi awal kita, karena jujur kita juga sering ditanya-tanya media kan, kapan nih orang-orang HTN bicara mengkritik pemerintahan. Nah, KAOS itu hadir bukan hanya untuk mengkritik pemerintahan saja, tapi juga mengimbangi ya, menjadi penyimbang opini teman-teman kami yang tadi sudah dikatakan oleh Mas Her menundukkan diri itu. Berikutnya saya juga kutip filosofi orang Minang ya, karena saya dari Sumatera Barat. Harus dong di depan patung Kendedes di belakang ini. Izinkan saya menawarkan begini, orang itu akan bersandung di batu kecil. Siapapun kita pasti akan bersandung di batu kecil. Begitu juga kekuasaan. Kekuasaan itu boleh besar sebesar apapun, dan dia akan suatu saat bersandung di batu kecil. Kami tidak meletakkan kasus ini sebagai suatu organisasi besar, biarlah dia menjadi batu kecil itu yang akan menyambungkan kaki-kaki penguasa. Disitulah dia akan tersentuh ya ke dalam perut bumi pertiwi ini. Teman-teman, kita juga tidak bercita-cita ya KALS ini menjadi ormas yang akan mengelola tambang. Ya, cukuplah KALS ini menjadi komunitas akademik, ya, orang-orang yang tetap bersuara di gelapnya, ya, bukan bersuara di sunyinya akademisi kritis, karena memang negara kita kan sekarang lagi tidak, dan saya pikir kita semua merasakan itu. Untuk hidup sebagai seorang dosen, seorang akademisi, saya pikir sudah cukup lah ya. Buktinya kita kesini pun biaya sendiri lah, ya. Artinya cukup sejahtera ya. Cukup sejahtera. Dibanding lembaga lain yang kemudian harus menyelenggarakan kegiatan yang menumpangkan diri pada biaya negara gitu ya. Kita, karena secara personal kita sejahtera gitu. Jadi untuk itu makanya kemudian kita juga nggak bakal tergiur-tergiur amat lah ya dengan godaan-godaan penundukan diri yang udah ditawarkan. Bukan kita tidak bisa ya melacurkan diri, mohon maaf saya pakai kata-kata itu. Bukan kita tidak bisa memperjualbelikan ilmu kita. Bukan kita tidak bisa ya mengamini apa yang dilakukan oleh penguasa. Tapi kita tidak mau. Ya. Sekali kita tegaskan, kita tidak mau. Dan mudah-mudahan ini kita bisa jaga konsistensi itu. Kita mau dukungan dan doa teman-teman semua. Doakan KALS menjadi batu kecil yang akan menjadi sandungan bagi penguasa di masa-masa yang akan datang. Itu saja, terima kasih dari saya. Sekali lagi, kalau tadi mengucapkan tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah jadi Muhammadiyah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi sudah sampaikan penjelasan dari seluruh anggota KALS yang ada di depan tentang KALS itu apa, tujuannya apa, dasar organisasinya apa. Berikutnya, monggo kalau ada pertanyaan, kita buka tanya jawab ya, terutama khusus terkait dengan kelembagaan KALS. Nanti setelah itu kalau teman-teman jurnalis mau wawancara lebih lanjut dengan personal dari anggota di depan, juga silakan. Silakan, kalau ada. Nggak ada? Cukup ya? Oke. Kalau nggak ada nanti boleh silakan nanti sambil santai kalau mau mendekati para anggota KALS di depan, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Jadi kita bisa akhiri acara diskusi dan konferensi pers kita sore ini. Tadi sudah wabillahi taufiq wal hidayah ya. Sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita akhiri, kalau boleh kita foto bareng ya, sama dengan peserta yang berminat untuk bergabung pada teman-teman panitia dari Pandeka. Silakan kita sama-sama berdiri di sini untuk mendokumentasikan kegiatan kita.